Sobat Politician, jumpa lagi dengan saya Fortuna Ragil Kumala. Di episode sebelumnya kita telah membahas nih beberapa materi tentang buku Winning Strategy karya dari Bapak Bongas Adi Chandra bersama dengan Politician Academy. Tentu saja setiap episode kita langsung berhubungan nih sama penulisnya langsung Bapak Bongas Adi Chandra. Kita say hello dulu ya sama Pak Bongasnya. Selamat pagi Pak Bongkas. Semangat pagi. Selamat pagi, masih semangat ya? Pasti, harus Gimana nih semangat. kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat malah. Alhamdulillah. Untuk episode kali ini masih semangat nggak untuk bedah bukunya nih, yang buku ini harus semangat ya? Masih banyak ilmu yang perlu diberikan. Digali. Ya, perlu digali nggak sih? Betul. Apalagi buku Winning Strategy emang komplit banget ya materinya. Oke, Pak Bongkas, kemarin kan kita sebelum-sebelumnya nih sempat pelajari beberapa materi yang ada di buku ini ya. Namun di episode kali ini saya tertarik banget nih ngangkat satu topik mengenai personal branding. Iya, kalau mengenai personal branding tuh biasanya kita akan membahas tentang karakter diri kita nggak sih? Gimana kita istilahnya menjual diri kita supaya kita tuh beda dari yang lain gitu ya. Betul. Dalam dunia kerja. Namun ternyata di politik juga ada loh personal branding. Nah ini kepo nih, gimana sih personal branding dalam dunia politik? Bisa dijelaskan Pak Bongas? Oke, baik. Nah, ini menarik sekali karena konsep branding itu pertama kali sebetulnya di dunia bisnis dan marketing. Karena di dunia bisnis dan marketing ada produk yang harus dijual. Nah, tetapi sejak di masa demokrasi, apalagi yang terbuka seperti sistem sekarang ini, mereka yang menjadi anggota legislatif atau calon legislatif itu kan harus mendapatkan dukungan dari masyarakat. Betul. Oleh karena itu, mereka perlu mempromosikan dirinya supaya mereka bisa dipilih. Ya. Nah, oleh karena itu di dalam konteks politik muncullah istilah political personal branding. Nah, jadi di dalam konteks political personal branding ini kita harus bisa mempromosikan diri kita dengan menunjukkan kualitas dan kualifikasi kita. Yeah. Ya, jadi misalnya kayak track record kita bagaimana, pendidikan kita bagaimana, kegiatan kita bagaimana, kemudian ide dan gagasan kita apa, sehingga kita layak dipilih oleh masyarakat. Nah, secara garis besar seperti itu. Jadi kalau kita mau detail lagi, nanti ada istilah pesan atau message, kemudian kemasan atau packaging, dan yang ketiga itu kesan atau impression. Ya, itu. Oke, gitu ya. Nah. Terus Pak, jadi yang baru masuk nih, pilar yang baru masuk kan, membangun personal branding. Apa sih yang harus dilakukan dalam membangun personal branding selain tadi melihat masyarakat ya, apa sih yang dibutuhkan? Ya. Mungkin bisa dijelaskan? Tentu saja bagi pemula, pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Ya, bingung nih. Betul. Mulainya dari mana? Ya, mulainya dari Satu, mulainya dari mana? Kedua, kapan dimulai? Betul. Ya, oke, saya jawab dulu yang pertama. Tentu saja untuk personal branding yang pertama kita harus paham dulu dengan daerah kita. Kita harus paham dulu dengan kebutuhan masyarakat, ya. Karena kita ingin menawarkan sesuatu kepada masyarakat supaya masyarakat memilih kita. Nah, setelah kita memahami mau masyarakat, kita tahu message yang diinginkan masyarakat itu seperti apa. Yang dibutuhkan mungkin yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti apa, dan kemudian kita cocokkan dengan kapasitas kita. Misalnya kapasitas kita selama ini peduli dengan masalah-masalah sosial berkaitan dengan entrepreneurship, berkaitan dengan masalah pengangguran, berkaitan dengan masalah peningkatan UMKM gitu ya. Kita misalnya mempunyai kapasitas di situ. Nah, kita bisa bantu masyarakat yang kebetulan kebutuhannya di situ dengan kapasitas kita ini tadi. Jadi kita memunculkan figur sebagai misalnya pengusaha muda yang bisa banyak membantu UMKM untuk bisa berkembang. Nah, kalau ini bisa ketemu antara kebutuhan masyarakat dan kapasitas kita, ini kemungkinan besar kita untuk terpilih itu menjadi probabilitasnya semakin besar. Ya. Nah, tentu saja setiap wilayah itu punya kebutuhan-kebutuhan yang berbeda, dan kita juga tentu mempunyai kapasitas yang berbeda. Nah, ini tinggal kita pertemukan. Itu kalau ditanya mengenai langkah pertama. Jadi kita juga harus tahu. Searching dulu ya nih. Betul, masyarakat, tapi kita juga harus paham dengan kemampuan dan kapasitas kita, gitu ya. Betul. Dan kita sesuaikan. Nah, itu yang jawaban yang pertama. Nah, jawaban kedua, memulainya kapan? Ya. Sedini mungkin. Ya, jadi artinya begitu kita berniat untuk masuk ke politik dan setelah kita melakukan research dan lain-lain, kita langsung segera harus mulai melakukan personal branding. Ya, karena
jangan menunggu baru di ujung-ujung. Ya, harus dari sekarang. Karena kalau kita lihat di dunia bisnis, branding yang sampai sekarang namanya tertancap di pikiran kepala manusia itu branding yang sudah sejak awal rajin melakukan publikasi dan promosi, ya, dan sering melakukan itu, sehingga kemudian namanya ada di kepala konsumen itu. Nah, sama juga dengan calon pemilih kita harus sering melakukan promosi, harus sering melakukan personal branding diri kita dengan pertemuan-pertemuan, dengan memasang katakanlah baliho, spanduk, atau bermain di media sosial dengan logo dan dengan nama kita. Nah, di situ kemudian kita akan makin lama makin dikenal, seperti itu. Nah, ini menarik juga nih Pak. Tadi tentang pesan, kesan, dan kemasan ya. Itu gimana sih? Bisa dijelaskan nggak? Karena kalau secara diri sendiri mungkin gampang ya menjelaskan karakter diri kita sendiri atau membangun diri kita. Itu dalam bentuk politik kayak gimana? Oke, baik. Jadi 3 hal tersebut itu kan pesan, kemasan, dan kesan. Kalau pesan itu berkaitan dengan memperkenalkan kita itu siapa. Betul. Gitu. Jadi misalnya tadi saya katakan kita itu background-nya apa gitu ya. Kenapa kita mau maju di politik? Misi apa yang mau kita bawakan? Kemudian gagasan-gagasan seperti apa yang kita mau berikan ke masyarakat sehingga bisa membantu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat. Nah, itu masuk ke dalam konteks pesan gitu ya. Nah, ini masyarakat harus paham dengan itu gitu ya. Setelah itu baru kita masuk kemasan. Kemasan ini berkaitan dengan packaging ya, bagaimana kita merangkum dengan cara yang bisa diterima oleh masyarakat gitu ya. Jadi kemasan ini ibaratnya esensinya sama, tapi kalau kemasannya berbeda, mungkin masyarakat yang satu bisa menerima, yang satu nggak bisa menerima gitu. Jadi kemasan itu penting, sama seperti kayak produknya misalnya kecap katakanlah gitu ya, untuk bumbu dapur kecap gitu. Tapi kecap yang satu itu dikemas dengan menarik, dengan botol yang bagus, tutupnya bagus, kelihatan higienis. Sama satu yang botolnya biasa, kemasannya biasa, walaupun isinya sama, kemasan yang satu terlihat menarik, itu yang akan dibeli, itu yang akan dipilih. Nah, sama juga seorang anggota legislatif juga kadang-kadang visinya kurang lebih mirip-mirip gitu ya. Nah, kalau dia nggak bisa memunculkan perbedaan dalam bentuk kemasannya, mungkin dia akan dianggap sebagai caleg biasa saja nggak gitu ada perubahan ya. Betul, Pak. karena di dalam setiap pileg itu ada ratusan orang yang atau bahkan ribuan di daerah kita yang berlomba-lomba merebut posisi sebagai anggota legislatif. Nah, baru yang terakhir kita bicara mengenai kesan. Artinya tadi pesan tadi udah kita kemas sedemikian rupa, kesan yang muncul di masyarakat itu seperti apa, feedbacknya seperti apa. Ya, jangan sampai kita menginginkan image yang kita munculkan itu sebagai misalnya anak muda yang energik, tapi kemudian kesan yang muncul, wah ini sok tahu gitu ya, ini terlalu ambisius. Nah, ini kan berarti nggak cocok dengan apa yang kita ingin munculkan. Jadi antara pesan, kemasan, dan kesan itu harus linear. Ya. Gitu. Kalau misalkan tadi ada kesannya ya, feedbacknya dari masyarakat ini seperti apa? Misalkan kita pada awalnya personal branding kita maunya yang A. Dari kita udah nih jabarin A itu ada apa aja. Tapi ternyata feedbacknya mereka nggak mau A personal brandingnya, kita maunya B. Itu bisa nggak merubah personal branding kita? Ya, jadi kalau ini berarti kan kemasannya yang harus kita sesuaikan dengan keinginan dari masyarakat. Karena personal branding yang baik itu adalah pertemuan antara kualifikasi kita, kompetensi kita dengan kebutuhan masyarakat. Ya, jadi harus ada pertemuan di situ. Kalau misalnya kita cuma mau menonjolkan diri kita, tapi kita nggak tahu kebutuhan masyarakat, ya masyarakat untuk apa milih dia? Iya, betul. Ya, jadi kebutuhan masyarakat itu harus kita dapat duluan, harus kita tahu duluan, gitu ya. Sehingga kita kemudian mencocokkan dengan ininya kita, dengan kompetensinya kita, seperti itu malah. Oh, emang benar ya Pak, sebagai kita orang baru nih harus sering-sering melakukan ekstra promosi kepada masyarakat supaya kita lebih nonjol gitu ya. Namun kan ada banyak caleg nih Pak yang merebut posisi kursi legislatif ya. Gimana supaya kita ini lebih up gitu ketimbang yang lainnya? Tekniknya gimana, tipsnya gimana gitu? Baik, jadi memang di
personal branding tadi seperti marketing juga. Betul. Kita butuh banyak mempromosikan diri. Nah, caranya gimana mempromosikan diri? Tadi setelah materinya sudah lengkap, yang harus kita lakukan adalah memperkenalkan langsung kepada masyarakat. Satu, ada cara yang paling mudah dan paling murah dan sudah dilakukan oleh teman-teman Gen Z milenial, yaitu melalui media sosial. Betul. Cara yang mudah, cepat dan langsung berhubungan dengan pemilih kita, gitu ya. Jadi kita mempromosikan diri melalui media sosial. Ya, visi kita apa keinginan kita, background kita apa, itu kita munculkan di media sosial. Kemudian yang kedua, cara yang penting untuk bisa dikenal itu adalah dengan kita turun langsung ke masyarakat. Ya, jadi berkegiatan sosial, kita menanamkan investasi sosial tertentu, kita bersilaturahmi dan bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat. Kita kemudian berkontribusi untuk aktivitas-aktivitas sosial di lingkungan kita atau di dapil kita. Nah, ini adalah cara-cara yang bisa membuat kita semakin populer dan kemudian masuk kepada elektabilitas atau tingkat keterpilihan, gitu ya. Jadi bukan cuma populer kemudian habis itu nggak dipilih, tapi populer dan kemudian disukai, kemudian akhirnya dipilih. Ini yang kemudian membutuhkan strategi lanjutan, karena personal branding ini merupakan satu atau dua langkah pertama saja untuk menuju kepada kemenangan. Nah, di dalam buku saya ini personal branding itu masuk di bab-bab awal. Nah, bab berikutnya itu akan dibahas lebih mendalam lagi mengenai strategi, mengenai bagaimana serangan darat dan lain sebagainya, sehingga kita bisa memenangkan kursi di legislatif. Iya. Gitu. Jadi kayak selain sosial media mungkin seperti baliho juga ya Pak, seperti koran itu mungkin nggak sih Pak? Betul. Nah, karena kan karakter kita walaupun saya pengguna handphone, tapi ada suatu waktu saya menggunakan busway ini naik motor misalnya, awalnya naik motor pegang handphone, atau kan di busway. Kalau di busway kan kita duduk aja nih. Mungkin dengan ada baliho, itu lebih menyesuaikan lagi kan, supaya marketing kita nih luas nih, nggak cuma stuck di situ aja. Betul. Jadi bisa ada bermacam-macam cara untuk menampilkan promosi kita. Gitu. Bahkan banyak banget, itu perlu diperhatikan banget ya Pak ya. Ya, kalau kita bicara media sosial aja, itu platformnya kan banyak sekali. Nah, ini setiap platform pun itu bisa kita manfaatkan sebagai alat untuk personal branding kita, begitu. Jadi personal branding ini tuh emang cakupannya sangat luas, tidak hanya membahas tentang karakter diri kita sendiri ataupun orang-orang sekitar kita. Dalam politik juga itu sangat penting, baik mengenal masyarakat, kebutuhannya masyarakat itu seperti apa, dan bagaimana cara kita memilih media-media yang penting nih, yang cocok untuk disampaikan kepada masyarakat. Pak Bungkas, ini nih buku ini memang sangat menarik, bahkan mungkin ada banyak materi yang belum terpaparkan nih, baru beberapa aja mungkin udah banyak banget yang harus digali. Dan ini menurut saya buku ini emang sangat keren, terutama saya sendiri yang baru belajar politik, dengan membaca buku ini langsung poin-poinnya langsung terpaparkan dengan jelas. Mungkin Pak Bungkas mungkin bisa dijelaskan gitu kepada Sobat Politician, kenapa sih harus memiliki buku sekeren ini gitu? Baik, jadi buku ini saya buat berdasarkan pengalaman saya sebagai konsultan politik, sebagai politisi, sebagai akademisi, dan juga sebagai aktivis. Jadi cukup lengkap background-nya untuk membuat buku ini. Dan buku ini sebetulnya dikhususkan untuk mereka yang ingin maju, tapi dengan serius. Jadi bukan cuma sekedar main-main gitu ya, nggak serius, tapi mereka yang serius sebaiknya memiliki buku ini, karena sepanjang pengetahuan saya belum banyak yang membuat buku tentang ini. Padahal posisi strategi seperti anggota legislatif itu membutuhkan banyak knowledge dan skill yang diperlukan untuk mereka bisa menang. Jadi untuk itulah buku ini saya buat. Tapi bagi teman-teman juga yang ingin menambah pengetahuan politik, ya mungkin nggak mau maju di 2024 atau mau nanti di 2029 atau jadi kepala daerah dan lain-lain, saya pikir buku ini bisa memberikan semacam gambaran yang sederhana dan cukup komplit, mudah dibaca. Ini beberapa orang bahkan 2 hari udah selesai baca buku ini gitu ya. Jadi karena emang poin-poin banget, langsung detail. Poin-poin detail. Langsung tek. Ya, betul. Dan semoga saya mengharapkan dengan seperti ini mereka yang menjadi politisi itu bisa memantaskan dirinya dan bisa menjadi politisi-politisi yang baik di legislatif.
Demikian program bedah buku Winning Strategy ini. Bagi teman-teman Sobat Politician yang tertarik memiliki buku ini, bisa langsung menghubungi kontak di bawah ini. Sekian untuk program hari ini. Sampai jumpa di program Politician Academic selanjutnya. Salam perubahan.